Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, sen, dan standar. Kelebihannya, spread tipis mulai dari 0,7 pip, eksekusi market dimulai dari 0,01 detik, di mana saat volatility tinggi kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Kemudian ada akun free swap, kalaupun ada posisi menginap lebih dari 1 hari ataupun 1 minggu, tanpa ada biaya ataupun komisi tambahan. Dapatkan cashback atau promo rebate sebesar 20% untuk akun standar dan 10% untuk akun sen dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Metode deposit mulai bank lokal dan sudah tersedia untuk dompet elektronik, prosesnya hitungan menit. Khusus promo rebate ini hanya berlaku dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, promo rebate tidak akan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update outlook untuk 1 minggu ke depan ya, diperuntukkan nanti tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025. Dari segi fundamental yang akan menjadi fokus untuk Senin dan Selasa itu dari kalender ekonomi kosong, tapi untuk hari Rabu itu ada beberapa data yang perlu diantisipasi ya, cuman sih bukan dari Amerika. NZD juga akan ngerilis suku bunga diikuti dengan Indo ya, cuman besarannya kalau dari NZD itu diperkirakan akan ada pemangkasan, tapi untuk data yang lain itu kan masih kosong. Tapi untuk volatility di market itu ada kemungkinan nanti mulai hari Kamis itu bisa jadi tinggi kembali ya kalau dari segi fundamentalnya, karena untuk tanggal 21 ini hasil rapat daripada FOMC akan dirilis. Malamnya ada klaim pengangguran awal, kemudian ada indeks manufaktur Fed dari Philadelphia ini juga akan dirilis ya, kemudian indeks manajer pembelian. Jadi untuk Kamis ini padat banget, waspadai karena untuk perkiraan masih belum keluar, cuman nanti kalau misalkan sudah keluar nanti akan saya update di video lanjutan ya. Jadi yang paling utama untuk pantauannya minggu depan dari segi fundamental, hasil daripada pertemuan Presiden Rusia dan Presiden Amerika di Alaska, yaitu nanti juga bisa berdampak karena di kalender ekonomi itu nggak ada. Yang kedua adalah di hari Kamis, terakhir adalah Jumat tanggal 22 Agustus itu ada pidato daripada Powell jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Cuman itu aja kalau dari segi fundamental ya. Tapi kalau dilihatin dari perkiraan data-datanya, masih ada peluang kemungkinan untuk indeks dolar itu arahnya adalah positif atau bisa jadi menguat lebih dulu. Kemudian hasil daripada perangkat suku bunga atau monitor suku bunga dari Fed ya, kemarin itu hampir mencapai 100% ya, atau sekitar 99. Cuman untuk saat ini, saat video dibuat ini itu ada penurunan dari perkiraan. Yang pertama adalah pemangkasan sebesar 25 basis point untuk di bulan September nanti itu turun menjadi 83,4%, dan untuk yang tetap itu 16,6, dan ini survei perkiraan ini masih terus akan berubah sampai dengan nanti menjelang pengumuman dari suku bunga Bank Sentral Amerika ya di bulan September nanti. Jadi waspadai karena untuk volatility tinggi itu bukan hanya sebatas anggapan bahwa suku bunga akan dipangkas, bukan seperti itu, tetapi dari fundamental sendiri itu banyak data-data yang nanti kedepannya akan diperhatikan kembali, terutama masih ada NFP lagi di awal September sebelum nanti akan ada suku bunga yang rilis ya. Selanjut ke teknikal, untuk indeks dolar sendiri perjalanan minggu ini harga itu dia cuman mampu break sebagai batas konfirmasi bawah ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, dia gagal mencapai support ke 2 weekly. Jadi untuk penurunannya untuk indeks dolar itu kurang lebih di minggu yang sebelumnya cuman mencapai 97,62, kemudian harga ini pullback sedikit ke atas menjelang penutupan market kemarin itu sempat kedorong ke bawah kembali, penutupan di 97,85. Dari segi level area SRP mingguan untuk indeks dolar ini kan sudah selesai. Jadi untuk 1 minggu ke depan masuk dari segi time frame weekly terlebih dahulu, 2 minggu berturut-turut untuk indeks dolar itu adalah bearish atau candle merah semua ya, dengan yang terakhir adalah ekor panjang atas. Jadi kalau dari weekly sendiri masih ada peluang untuk penurunan lebih lanjut, masih ada, tapi dari segi time frame kecil ya tetap antisipasi misalkan penguatan jangka pendek itu kemungkinan bisa terjadi. Kalau misalkan dari segi level area SRP, kalau saya tarik dari low sampai dengan high-nya, kemudian masuk ke time frame 4, di mana untuk
batas pantau 1 minggu ke depan ya, itu resisten 3 dan resisten 4 itu jatuh di 100.700-an sampai dengan 101.15 atau zona yang saya blok biru. Kemudian level area minor 100.37, resisten kedua weekly itu jatuh di 99.88 sampai dengan 99.95 ya, atau pembulatan di 100.00. Ini sebagai level psikologisnya. Kemudian sebagai level kunci untuk trennya, indeks dolar harus mampu keangkat di atasnya 9946 atau zona yang saya blok hijau bagian atas, baru bisa dikatakan kemungkinan akan terjadi reversal. Tetapi selama 1 minggu ke depan, harga masih belum mampu bergerak di atasnya zona yang saya blok hijau. Kategorinya untuk saat ini masih downtrend. Kemudian resisten pertama 99, zona tengah atau sebagai pivot itu berada di kisaran 98.47 dengan batas atas pivot 98.68, batas bawah pivot 98.26 atau sebagai zona yang saya blok abu-abu. Support pertama yang saat ini berfungsi sebagai level area resisten 98.00, ini masih sama untuk levelnya, sama kayak di minggu yang sebelumnya. Kunci bagian bawah itu berada di 97.48 dan history low di minggu yang sebelumnya adalah zona yang saya blok urin ini untuk areanya 97.62 dan 97.500-an. Kemudian untuk support kedua ada 97, level minor bagian bawah 96.57, batas pantau ekstrim atau overnya di mana support 3 dan support 4 ya 96.200-an sampai dengan 95.800-an. ini adalah batasan pantau over atau ekstrimnya misalkan untuk indeks dolar ini lanjut melemah secara signifikan. Untuk minggu depan ini, indeks dolar open market itu diawali dari level area di bawahnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kunci penurunan lebih lanjut itu berada di 97.500-an atau zona yang saya blok urin di sini. Selama entah itu nanti hari Senin ataupun hari Selasa, harga masih belum mampu bergerak di bawahnya 97.500-an. Waspadai potensi arah atas terlebih dahulu. Kemungkinan sih dia bisa aja ngeretes sebagai keseimbangan harga atau sebagai zona tengah pivotnya ya, areanya 98.26 sampai dengan 98.68. Jadi dari indeks dolar sendiri masih ada potensi penurunan, tapi untuk saat ini itu terbatas. Kalaupun nanti dari segi time frame kecilnya ada penurunan, perhatikan di level kunci 97.500-an. Selama daily close-nya belum mampu tutup body candle di bawah level area tersebut, ini bisa berpeluang kemungkinan akan pullback kembali ke atas. Dari segi jangka pendek, zona pantau atau target terdekatnya adalah antara 98.26, 98.47, terakhir adalah 98.68 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan level batas kunci 97.500-an ini dijebol, masih ada peluang kemungkinan dia akan lanjut turun ke support 2, cuman bertahap, kemungkinan tidak akan langsung. Jadi dari segi indeks dolar, zona pantau sementara kalau kita lihatin dari segi time frame 1 untuk minggu depan ini, pantau terlebih dahulu kuncinya yang berada di 97.500-an ini, daily close mampu tutup di bawah level area tersebut atau tidak. Tetapi masih ada peluang, gambaran saya kemungkinan dia akan keangkat dulu ke atas, entah langsung atau dia ngeretest dulu di area zona yang saya blokirin, baru pullback kembali ke atas. Untuk pantauannya sementara sampai dengan 1 minggu ke depan ini ya, level area resisten pertama 99 ini saya skip terlebih dahulu. Tetapi kalaupun ada kenaikan, sementara fokusnya untuk 1 minggu ke depan 98.68 terlebih dahulu maksimum. Cuman kalaupun lebih nanti akan saya update di video lanjutan. Kemudian dari segi gold, pergerakan di minggu yang sebelumnya ini kan ada kecenderungan turun lebih lanjut ya. Dan kalau dari segi time frame 4-nya, kalau dilihatin dari pola pembentukan candle, sebenarnya untuk penurunan di minggu yang sebelumnya dari segi gold ini masih belum selesai. Jadi masih ada peluang kalau misalkan saya gambar ya dari bawah, dari saat NFP kemarin, kemudian naik nyampe puncaknya, pullback di kiri, low terdekat ini juga sudah berhasil dijebol, kemudian harga naik. Dan di sini ini ada ciri-ciri dia akan membuat
base drop. Kalau untuk satu minggu ke depan itu nanti terjadi dari segi time frame H4, harusnya ini muncul impulsif bearish satu kali lagi turun ke bawah sebelum naik kembali ya. Jadi kalau dari struktur yang terjadi saat ini dari gold, pola yang saat ini terjadi penurunannya itu masih belum selesai, ada potensi kemungkinan dia akan turun lebih dahulu sebelum nanti pullback kembali ke atas ya. Cuman kalau dari perjalanannya dari segi level area SRP, kita lihatin dulu dari segi time frame H1, untuk penurunan di minggu ini itu cuman nyampe di batas bawah pivot monthly 3332. Support kedua weekly ini juga masih belum disentuh. Jadi kalau misalkan dari segi time frame H4 nanti impulsif bearish muncul, kemungkinan dia akan nyampe di 3323 sampai dengan 3321 terlebih dahulu. Dikarenakan untuk level area SRP mingguan ini sudah selesai dan level baru ada lagi, jadi ini saya hapus dulu. Sebelum masuk ke level area SRP weekly ya, flashback sedikit untuk perjalanan monthly. Jadi untuk monthly sendiri itu kan diawali dari support ya, support pertama kurang lebih di area 3296, kemudian NFP naik, tapi kenaikannya ini ketahan di level area resisten pertama monthly. Untuk areanya adalah 3410, kemudian harga pullback kembali ke bawah. Saat ini sebenarnya untuk gold satu bulan ini ya, itu masih belum ada trend. Dia kembali lagi ke area zona tengah atau sebagai pivot monthly, di mana untuk pivotnya 3353 batas atas pivot, 3375 batas bawah pivot, itu berada di 3332. Kalaupun untuk minggu depan harga berhasil maintain di bawahnya 3332, minimal H4 body candle berhasil close di bawah level area tersebut, ini ada potensi kemungkinan dari segi monthly akan nge-retest kembali di support pertama monthly yang berada di 3296 terlebih dahulu. Cuman kalau dari segi perjalanan untuk weekly-nya, impulsif bearish ini terjadi ya, anggapannya adalah full body. Jadi penurunan di minggu yang sebelumnya kemarin itu sangat kuat sekali dan terjadi bearish engulfing ya, dimana untuk candle hijau yang di minggu yang sebelumnya ini dimakan dengan candle merah yang terjadi di closingnya tanggal 15 kemarin ya, atau hari Jumat. Dari segi level area SRP, misalkan saya tarik low sampai dengan high-nya untuk menentukan pergerakan satu minggu ke depan, ada beberapa level area yang perlu diantisipasi, di mana resisten 3 dan 4 itu jatuh di 3461 sampai dengan 3479 pembulatan atau zona yang saya blok biru. Kemudian level area minor ada harga 3439 sampai dengan 3445, ini juga punyanya weekly ketemu dengan monthly, cuman saya skip terlebih dahulu, langsung masuk ke resisten 2, di mana ada harga 3425 sampai dengan 3428. Resisten pertama weekly itu jatuh di 3390 pembulatan ya, atau 3389.5. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu jatuh di 3365 dengan batas bawah pivot 3356, batas atas pivot 3375. Di kiri di sini juga sudah ada sentuhan ya, atau zona yang saya blok abu-abu, ini adalah area keseimbangan harga atau sebagai pivot weekly yang berlaku sampai dengan nanti tanggal 22. Support pertama 3341 yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kunci bagian bawah adalah pantau di zona yang saya blok oranye. Ada harga 3330 sampai dengan 3323. Jadi kalau misalkan untuk satu minggu ke depan nanti entah H4 minimal atau daily-nya bahkan berhasil body candle close di bawahnya 3323, berpeluang besar kemungkinan gold ini akan turun lebih dulu dan target selanjutnya itu berada di level area blok biru atau support kedua weekly 3306, 3303, support pertama monthly 3296, kemudian batasan pantau over atau ekstrimnya misalkan penurunan lebih lanjut terjadi untuk satu minggu ke depan ya, support 3 dan support 4 itu jatuhnya di 3270 sampai dengan 3253. Cuman untuk fokusnya itu satu minggu ke depan antara 3306 sampai dengan 3298 terlebih dahulu kalau dari segi time frame H4-nya. Kemudian masuk ke time frame H1. Untuk perjalanan minggu depan nanti ya, karena untuk kunci bagian bawah kan 3323, jadi pantau aja kalau misalkan terkonfirmasi ada body candle minimal H4 close di bawah level area tersebut, kemungkinan saya akan persiapan untuk cari ancang-ancang stop sell. Dan untuk areanya yang akan saya pantau pertama adalah di 3341 sampai dengan 3332 kembali untuk cari sellnya, dengan targetnya berada di 3306
maksimum, sementara berada di 3296 terlebih dahulu. Ini kalau misalkan dia break koreksi lanjut turun ke bawah, tetapi perlu diwaspadai karena keseimbangan harga atau sebagai pivotnya yang berada di 3365 jadi rawan sebelum turun lebih dalam ya, seperti contoh di minggu yang sebelumnya setelah dia membuat konfirmasi tutup di history low, di bawahnya history low di minggu yang sebelumnya ya, kan koreksi ke area zona tengah atau sebagai pivot baru pullback atau turun kembali ke bawah. Jadi untuk zona planning 1 minggu ke depan itu ada dua. Yang pertama sebagai kunci adalah pantau dulu 3323 ini minimal H4 berhasil body candle-nya close di bawah level area tersebut atau tidak. Kalau misalkan berhasil, baru nanti dari segi time frame kecil misalkan ada kesempatan koreksi ke dorong ke atas, zona pantau pertama 3341 sampai dengan 42, cari konfirmasi reversalnya apakah ada atau tidak, entah itu bearish engulfing, doji, hammer, atau konfirmasi-konfirmasi yang lain. Misalkan ada, idealnya untuk cari ancang-ancang setup sell di bawah 3341 dengan targetnya antara 3306 sampai dengan 3296. Tetapi kalau misalkan dia koreksinya lebih tinggi, mengambil keseimbangan harga terlebih dahulu sebagai level kunci untuk 1 minggu ke depan. Selama daily close-nya harga belum mampu tutup di atasnya 3375, saya lebih prepare adalah tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell. Jadi ada dua planning untuk persiapan cari ancang-ancang setup sell 1 minggu ke depan, antara 3341 dan pantau antara 3 level area zona tengah atau sebagai pivotnya 3356, 3365, maksimum sebagai kunci 3374. Kalau misalkan ada daily close yang body candle-nya tutup di atasnya 3375, planning sell untuk 1 minggu ke depan, sementara tercancel terlebih dahulu, kemungkinan nanti akan saya update di video lanjutan. Itu gambaran saya untuk cari ancang-ancang setup sell-nya. Kalau misalkan saya gambar ya kurang lebih setelah membuat konfirmasi, misalkan ada reversalnya atau koreksi kemudian reversal di area 3341 atau 3342 di sini ya, idealnya adalah jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 140 sampai dengan 150 pip, tetapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 350 pip, maksimum itu sekitar 450-an pip yang berada di support pertama monthly ya. Ini kalau misalkan dapat di support pertama yang saat ini resisten. Tetapi kalau misalkan ada kesempatan harga ini koreksinya lebih tinggi, mengambil di keseimbangan harga, tentunya ini risiko lebih kecil, rewardnya lebih gede. Dengan kurang lebihnya, kalau misalkan dapat di bawahnya 3365, jarak untuk stop loss itu sebenarnya sama, tapi dibandingkan reward dan risikonya, anggapannya ini adalah lebih kecil daripada dapat di area support pertama yang saat ini resisten ya. Untuk jarak stop lossnya antara 150 sampai dengan 160 pip, tetapi dari segi target untuk TP nya bebas pilih, bisa targetin di 3323, 390 pip, support kedua 570-an pip, maksimum sedikit berada di atasnya support pertama monthly, ruang gerak sekitar 660 pip. Jadi ada dua skenario untuk cari ancang-ancang setup sell 1 minggu ke depan, pantau antara 3341 dan 3 level area zona tengah atau sebagai pivot. Syarat body candle daily close tidak boleh tutup di atasnya 3375, referensi sell masih tetap akan berlaku. Terkecuali kalau daily close-nya ada body candle yang tutup di atasnya 3375, planning sell minggu depan akan tercancel. Nah, untuk planning buy jangka pendek atau day trade ya, manfaatkan level-level area SRP yang ada di sini. Kalaupun ada penurunan lebih dulu nanti, tidak menutup kemungkinan juga untuk day trade ngambil 100 pip atau 150 pip, pantau di level-level area SRP ya. Dan kemungkinan buy yang pertama itu nanti akan ada antara tengah-tengahnya, antara history low sampai dengan support kedua weekly, itu zona pantau yang pertama ya. Misalkan untuk level area SRP-nya ini saya pecah, minornya itu jatuh di kisaran 3318 sampai dengan 3314 untuk bagian bawah ya. Nanti dari segi time frame kecil pantau aja apakah ada rejeksi atau reaksi-reaksi di kisaran zona yang saya blok merah. Kalaupun misalkan ada ya, kemungkinan untuk day trade-nya akan ada planning buy, tetapi targetnya terbatas satu tingkat level di atasnya ini untuk planning buy. Tetapi kalau misalkan nggak ada, saran saya adalah jangan masuk dulu di area zona yang saya blok merah ini untuk cari ancang-ancang setup buy ya. Maksudnya adalah kalau misalkan tidak ada konfirmasi di market,
lebih idealnya adalah di support kedua weekly nanti pantau ini tentunya kalau misalkan buy dapat di 3306 itu bisa target balik lagi ke 3325, potensinya itu di atas 60%. Tetapi kalau di zona yang saya blok merah ini cari ancang-ancang setup buy terlebih dahulu, resikonya yang pertama terlalu besar, kemudian dari segi rewardnya itu pun juga masih minim, peluang untuk reversalnya itu juga masih kecil ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4 ya, untuk level area zona pantau SRP-nya untuk 1 minggu ke depan, monggo kalau mau dicatat, dimana untuk R3 dan R4-nya 3478, 3461, R2 3425, resisten pertama 3389, pivot 3365, batas atas pivot atau sebagai level kunci reversal untuk 1 minggu ke depan 3375, batas bawah pivot 3356, support pertama yang saat ini resisten 3341, support kedua 3306, dan ekstrimnya 3270 sampai dengan 3252. Planning utama tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell, karena dari segi pola pembentukan yang saat ini terjadi, bearish atau penurunan jangka pendek itu masih ada potensi akan dilanjutkan. Untuk day trade-nya tidak menutup kemungkinan juga akan ada buy, tapi masih minim. Pantau aja di level area SRP ini apakah ada reversal atau tidak ya. Jadi skenario utama gold 1 minggu ke depan itu adalah cari ancang-ancang setup sell untuk swingnya. Kalau misalkan ada perubahan planning atau updatean nanti ya akan saya posting juga di video lanjutan ya. Tetap untuk 1 minggu ke depan nanti diperkirakan volatility tinggi, jangan terlalu overload, jangan terlalu overtrade. Kalau misalkan sudah target, stop dulu, istirahat dulu, dan jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade ya. Utamakan disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.